Haleluya, salam jumpa dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dalam channel Rohani Royal Worship, kebenarannya yang memerdekakan kita. Saya percaya setiap kita yang selalu bersekutu dengan Tuhan selalu diberkati Tuhan. Karena kita menyembah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang penuh kasih buat setiap kita. Haleluya, besarkan nama Tuhan. Sama-sama naikkan pujian ini, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. jiwaku ditebus, Jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha kuasa, haleluya. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan yang maha kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk ruang maha kudus. Oleh kuasa darahnya kita dilayakkan untuk masuk dalam ruang maha kudus. Menikmati hadiratnya. Selepas dari setiap aktivitas kita, biarlah kita datang di hadirat Tuhan. Kita selalu mengingatkan kebaikannya, kemurahannya, kasih-Nya yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu hari ini. Siapapun kami, dimanapun kami berada, biar lewat channel Rohani ini, Tuhan jangkau setiap pribadi. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkati. Biarlah kami senantiasa memuji, memuliakan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Biar saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami mau persembahkan yang terbaik. Biar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terlebih, hati Tuhan disenangkan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan
darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, Tuhan. ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus, Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. ku menyembahmu, Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu Tuhan. ku sembah, Ku menyembahmu, ku menyembahmu, Yesus. ku sembah, Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. sebab namamu kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, oh. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus Tuhan. Sebab namamu kudus Tuhan. Sebab namamu kudus yang kami sembah. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Nama Dia
Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita siapkan hati kita diberkati oleh firman Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan, Tuhan. Sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Baik saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari hari ini kita siapkan hati kita untuk ditabur akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami selalu mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus di dalam sepanjang kehidupan kami. Dalam penyertaan kasih dan kuasa-Mu dalam setiap pujian penyembahan dalam ibadah ini. Kami percaya setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalam persekutuan Tuhan, maka jeri lelah hidup mereka tidak akan pernah sia-sia. Dan hari ini kami siap untuk membukakan hati kami untuk ditabur akan kebenaran firman-Mu yang penuh kuasa. Jadikanlah firman ini menjadi suatu benih yang bertumbuh dalam setiap roh bagi anak-anak Tuhan. Sehingga mereka juga akan bisa meraih janji firman-Mu hari ini. Yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan. Dan apapun siap persoalan masalah mereka, ketika mereka tetap andalkan kuasa kebenaran-Mu Tuhan, maka selalu ada jalan keluar atas masalah mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus ambil alih dalam acara ibadah melalui firman ini dari awal pertanda akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Baik saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan mendengarkan isi hati Tuhan, yaitu berbicara tentang hidup dalam kekudusan. Jadi kalau kita bicara tentang kekudusan, ini banyak sekali pemikiran bagi anak-anak Tuhan. Ini sesuatu yang tidak mungkin lah pada saat zaman-zaman sekarang. Kenapa dikatakan tidak mungkin? Karena selalu kita menempatkan kekudusan itu adalah sesuatu upaya manusia di dalamnya. Padahal kita tahu tidak ada manusia yang kudus secara pribadi manusia mereka. Kekudusan ini adalah sesuatu berbicara pribadi Yesus di dalamnya. Makanya kalau kita melihat tentang hidup dalam kekudusan, jangan kita melihat tentang diri kita, tapi lihatlah setiap apa yang Tuhan Yesus telah kerjakan sebagai pribadi yang penuh kuasa. Karena saudaraku yang terkasih, Yesuslah yang mampu untuk menyatakan dirinya kudus. Kita sebagai pengikut Kristus, kita juga dikatakan harus hidup kudus. Kalau kita melihat menintrospeksi diri kita, mungkin kita berkata, mana mungkin pada zaman-zaman sekarang ini, apalagi dalam suasana pandemi ini saudara, mana mungkin ada orang yang bisa kudus di dalam kehidupannya. Hari ini kita akan belajar dengan apa yang dikatakan oleh Petrus ya di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19. Dan saya perlu sampaikan bagi saudara bahwa Petrus ini menulis surat ya, itu bagi jemaat-jemaatnya, itu terutama difokuskan itu kepada bagian Asia kecil. Karena dia tahu ketika kita mengikut Kristus, banyak sekali anak-anak Tuhan ketika dia menghadapi suatu masalah, mereka banyak sekali yang gampang menyerah ketika mereka menghadapi setiap masalah dalam kehidupan mereka. Oleh karena surat Petrus inilah, dia mengingatkan bagi kita seluruh anak-anak Tuhan. Ketika kita punya persoalan masalah, mungkin ada fitnaan, mungkin ada perkataan-perkataan yang bisa kata-kata dusta, atau mungkin ada menjelek-jelekkan hidup kita. Saudaraku, saudara jangan melihat persoalan masalah itu. Tapi
Yang dimaksud dari Petrus di sini adalah datanglah kepada Tuhan. Kenapa kita harus datang kepada Tuhan? Sebab dia ada jalan atas masalah kita. Dialah sumber jawaban doa kita. Dialah yang disebut kudus itu. Kata kudus di sini saudara, kalau kita perhatikan dalam bahasa Ibrani itu berasal dari kata kados. Kados itu artinya naik lebih tinggi. Artinya setiap kita yang hidup dalam kekudusan, ada suatu kuasa yang kita terima yang melebihi dari orang-orang yang hidupnya tidak kudus. Jadi kalau kekudusan inilah yang berbicara tentang suatu pertobatan yang sungguh-sungguh dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Dan saya selalu ingatkan, kalau kita mau hidup dalam pertobatan, jadikanlah pertobatan itu bukan karena kau ingat dosamu, kau mau bertobat. Tapi karena ingat kasih Kristuslah, maka engkau bisa berkata, aku mau hidup dalam pertobatan. Karena kasih di sini ini bicara tentang kuasa. Kasih di dalam ini berbicara tentang kuasa. Makanya saya perlu sampaikan bagi saudara, kalau kita hidup dalam kekudusan, ada satu kuasa kebenaran yang Tuhan telah nyatakan untuk dia berikan bagi kita, bagi setiap kita anak-anaknya yang datang kepada dia. Itu dalam Ibrani ya. Kalau kita dalam bahasa Yunani disebut dengan hagios. Itu bicara tentang kekudusan. Kalau kita bisa lihat dari bahasa Inggrisnya, cut above itu artinya di atas rata-rata. Jadi kalau orang yang hidup dalam kekudusan, kehidupannya itu pasti di atas rata-rata dari orang-orang biasa. Makanya hari ini kita akan melihat kenapa orang yang percaya kepada Yesus atau orang Kristen itu, kita itu harus hidup dalam kekudusan. Karena ayat firman juga nanti kita akan baca dalam 1 Petrus 1 ayat 13 ayat 19 yang menyatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Coba kita akan buka dulu di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19 supaya kita mengerti pemahaman tentang hidup dalam kekudusan itu berbicara tentang apa di dalam kehidupan kita melalui dasar firman yang kita akan baca pada saat ini. Kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Perikopnya kekudusan dan kasih persaudaraan. Itu perikopnya ya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19 ini. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi dikatakan waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Seluruhnya, bukan sebagian, seluruhnya. Makanya tulisan Petrus ini, Rasul Petrus ini saudara, mengingatkan kita untuk menguatkan kita. Ketika kita menghadapi suatu persoalan masalah, jangan engkau mengandalkan kekuatan manusiamu. Jadi orang yang hidup dalam kekudusan adalah orang secara total dalam hidupnya mengandalkan kuasa Tuhan di dalam hidup dia. Makanya dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Sehingga orang yang hidup dalam kekudusan adalah orang yang sungguh-sungguh hidup dalam koridor firman Tuhan secara utuh di dalam hidup dia. Ini yang dimaksud bahwa Petrus berkata, waspadalah ya, dan letakkanlah pengharapanmu ayat 13 seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerah kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ingat, kasih karunia. Artinya tidak ada upaya kekuatan manusiamu di dalam itu saudara. Ketika kau punya masalah, datanglah pada Tuhan. Sebab dialah kudus, Allah yang kudus, Allah yang penuh kuasa. Orang yang hidup dalam kekudusan ada kuasa kehidupannya. Makanya kalau kita perhatikan dalam bahasa Ibrani disebut kados. Kados itu artinya naik lebih tinggi. Kalau dalam bahasa Inggris disebut cut above, artinya di atas rata-rata. Makanya setiap orang yang hidup dalam kekudusan pasti kehidupannya di atas rata-rata. Lebih daripada orang-orang yang tidak hidup dalam kekudusan. Makanya Petrus mengingatkan, ingat waspadalah. Karena iblis tidak akan pernah suka setiap kita yang datang kepada Yesus lebih sungguh-sungguh. Iblis tidak suka itu saudara. Ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Artinya ketika kita punya masalah, jangan kau andalkan kekuatan manusiamu. Makanya ketika kita punya ada masalah saudara, kenapa orang Kristen bisa stres, depresi? Karena kita tidak secara utuh hidup di dalam kuasa kebenaran Tuhan. Sehingga kita tidak dikatakan hidup dalam kekudusan.
Ingat, memang apa yang diperkatakan oleh anak-anak Tuhan sebagian, mana ada sih zaman sekarang anak-anak Tuhan yang kudus. Iya, kalau dengan upaya, dengan hawa nafsumu, kedaginganmu, tidak ada yang kudus. Tapi ketika engkau melihat setiap apapun masalah yang kau hadapi, kau datang pada Yesus. Ingat, orang yang datang pada Yesus, inilah orang yang sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Pertobatan itu disebut bahwa engkau kita semua hidup dalam kekudusan. Perilaku, sikap, pemikiran kita harus kita jaga. Sehingga kita dapat dikatakan masuk ke dalam ruang lingkup hidup di dalam kekudusan. Ada amin? Kita lanjutkan ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, ini perkataan ya dari Yesus sendiri yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Apa dikatakan? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata kuduslah kamu sebab aku kudus, artinya ketika engkau menghadapi suatu masalah, jangan andalkan kekuatan manusiamu sehingga engkau tidak dikatakan hidup dalam hawa nafsu kebodohanmu. Jangan kau turuti hawa nafsu kebodohanmu, saudara. Artinya jangan kau andalkan kekuatan manusiamu. Mungkin kau berkata, Pak Pendeta, aku sudah sekian lama aku ke gereja, tapi aku belum ada berubah hidupku. Aku sudah terima setiap firman dalam hidupku, tapi aku belum sembuh-sembuh. Tidak ada perubahan. Jangan kau berkata demikian. Saya perlu sampaikan bagi saudara, tidak boleh ada setiap perkataan mulut kita memperkatakan sesuatu hal yang bisa melemahkan iman saudara. Makanya saya selalu ingatkan bagi saudaraku terkasih dalam Yesus. Kalau saudara mungkin yang ada WA saya, yang saya selalu ingatkan bagi jemaat, teruslah menabur, teruslah menabur. Setiap apa yang kau tabur untuk kemuliaan nama Tuhan pasti tidak akan sia-sia jerih lelahmu, bahkan dibalaskan ribuan kalimat ganda. Perkataan ini bukan perkataan minta-minta saudara. Karena itu perintah Allah. Dalam Kisah Para Rasul berkata, berbahagialah setiap orang yang memberi daripada menerima. Karena tidak ada karakter hidup dalam Kristus hanya menerima, tapi memberi. Jadi kata terus menabur ini saudara, yang sering saya sampaikan bagi saudaraku terkasih, saya perlu sampaikan bagi itu semua secara alkitabiah. Kata terus menabur itu tidak ada hubungannya kata meminta-minta, atau mungkin kita mempersempit kuasa Tuhan seolah-olah itu bicara materi. No. Penaburan yang dalam hidup kita sebagai baik punyaan Allah, ingat, kau mengampuni musuhmu, kau rendah hati, kau sudah menabur di dalam kehidupanmu. Karena tubuh yang kita pakai ini adalah bait kepunyaan Allah, makanya kita harus kuduskan supaya apa? Kita layak di hadapan Tuhan. Jangan kau persempit pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau mempersempit atau mengkerdilkan otoritas kuasa Allah, saudara yang rugi sendiri. Ingat saudara, saya tidak ada pernah mengajarkan anak Tuhan itu minta-minta. Saya hanya mau menyampaikan, teruslah memberi, teruslah menabur. Karena orang yang menabur, orang yang terus memberi, dia percaya dengan iman percayanya bahwa hidup bersama Yesus tidak akan pernah kekurangan. Hidup di dalam Yesus selalu penuh dengan kuasa. Karena itulah saudaraku, kenapa kita harus hidup kudus, supaya tidak ada kekhawatiran, tidak ada sungut-sungut, tidak ada pemikiran tidak baik dalam hidup kita. Hati-hati, Petrus menulis surat ini karena sudah banyak anak-anak Tuhan yang melenceng, yang gampang menyerah ketika dia berhadapan dengan masalah yang dihadapi. Itu hal yang paling penting yang perlu saya sampaikan bagi saudara. Ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Artinya apa saudara? Perkataan firman ini dia menyatakan, ingat, ketika kau mengandalkan kuasa dunia ini, maka yang akan muncul dalam kehidupanmu kekhawatiran, ketakutan, kecurigaan bagi siapapun juga. Saya perlu sampaikan bagi saudara, mari saudara, jangan gampang kita menilai seseorang itu. Kalau kau mau melihat orang itu sungguh-sungguh Tuhan pelihara, Tuhan pakai, lihat aja buah-buah dalam kehidupannya, bagi keluarganya, bagi pelayanannya. Saudara pegang firman aja, gitu loh saudara. Makanya saya perlu sampaikan bagi saudara, semakin terus kau menabur, semakin kau terus menabur, maka banyak penuhan-penuhan yang besar yang kau terima dalam hidupmu. Banyak terobosan-terobosan yang baru yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu saudara. Ini yang perlu sampaikan bagi saudaraku. Makanya hari ini kita belajar dari Petrus ini. Dia melalui suratnya dia ingatkan, jangan gampang menyerah, jangan gampang putus asa.
Jangan kau andalkan hawa nafsu kekuatan dagingmu. Maka itu akan membuat engkau menjadi takut dan khawatir kau hidup di dunia ini. Saya lanjutkan ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Artinya ketika engkau hidup dalam kekudusan, apa yang dikerjakan oleh Yesus itu tidak akan pernah sia-sia ketika kau hidup dalam kekudusan kuasa kebenaran firman-Nya. Andalkan secara utuh saudaraku. Setiap kehidupanmu ketika kau menghadapi suatu masalah, jangan kau ikuti hawa nafsu kedagingan dalam hidup saudara. Jangan kau pakai pola pemikiranmu seolah-olah pemikiranmu itu bisa memberikan suatu kuasa dalam hidup saudara. Tidak Bapak Ibu. Ingat, kekudusan ini bukan berbicara pribadi manusia, tapi ini berbicara tentang pribadi Yesus yang dia telah nyatakan kasih kuasanya. Makanya setiap kita yang hidup di dalam Yesus, ada suatu kasih karunia yang kita terima dari dia, yang kita tidak berbuat apa-apa. Tapi ketika kau percaya, sungguh-sungguh kau percaya menjadi satu pelaku firman, kuasa kebenaran itu kau akan terima dalam hidupmu. Apa kuasa kebenaran itu? Kuduslah sebab aku kudus. Karena di sini saya perlu sampaikan bagi saudara, hanya orang-orang yang hidup dalam kekudusan adalah orang-orang yang hidup ada di dalam kuasa kebenaran Tuhan itu sendiri. Apapun persoalan masalah, dia datang kepada Tuhan. Makanya saya selalu ingatkan, mari kau tingkatkan persekutuanmu dengan Tuhan Yesus. Baik itu berdoa, baik itu beribadah, baik itu baca firman, baik itu mengangkat pujian penyembahan. Itulah suatu persekutuan kita yang kita harus jaga, kita harus tingkatkan di hadapan Tuhan. Dan ketika upaya-upaya ini kau lakukan, ingat, disitulah kau hidup dalam kuasa kebenaran Tuhan. Hanya orang yang hidup dalam kekudusanlah orang yang hidup dalam kuasa kebenaran Tuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa orang Kristen itu harus hidup kudus? Yang pertama adalah karena Allah kita adalah Tuhan yang kudus. Kenapa orang Kristen harus hidup kudus, Pak Pendeta? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Makanya di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 tadi, ayat 15 sampai 16, kita lihat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Artinya bahwa ketika engkau menghadapi suatu masalah, tetap kau andalkan firman Tuhan itu dalam hidup kita, saudara. Hanya orang-orang yang kuduslah ketika dia menghadapi suatu masalah, dia selalu mengandalkan firman Tuhan melalui iman percayanya, melalui Yesus sebagai berkat rohani dia. Itu hanya orang-orang yang kudus. Ayat yang ke-16. Sebab apa dikatakan? Ada yang tertulis. Firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi hal yang pertama, kenapa orang Kristen mutlak harus hidup kudus? Yang pertama, karena Allah yang kita sembah itulah Yesus, Allah yang kudus. Jadi kekudusan ini jangan saudara tuh salah pemikiran, salah persepsi gitu loh. Bahwa kekudusan itu bukan melihat tentang pribadi manusia saudara. Gak ada manusia yang kudus. Masa sih muka-muka orang kudus seperti muka-muka kita? Enggak lah. Jadi kekudusan itu berbicara tentang Yesus. Ya. Artinya ketika kau punya persoalan masalah, maka Petrus mengatakan hati-hati, waspadalah. Jangan sampai kehidupanmu dipakai oleh iblis gitu loh saudara. Jadi ketika kau punya masalah, andalkan selalu iman percayamu melalui Yesus sebagai kebenaran yang hidup. Hanya orang-orang yang kuduslah ketika dia menghadapi masalah, dia selalu andalkan iman percayanya melalui Yesus sebagai berkat rohaninya. Hanya orang-orang yang kudus. Maka dikatakan kuduslah sebab aku kudus. Ini mengingatkan bahwa ketika kau menghadapi masalah, jangan kau andalkan kekuatan hawa nafsu kedaginganmu. Jangan kau pikirkan semua persoalanmu. Kalau kau hanya memikirkan setiap persoalan masalahmu, disitulah iblis bisa ambil alih hidup saudara. Sehingga apa? Kau takut hidup dalam dunia ini. Kekhawatiran, kebimbangan. Baru ada informasi dengan kenaikan virus corona, kita sudah khawatir yang berlebihan. Kita tetap taat kepada peraturan pemerintah, itu tentang prokes itu saudara. Karena pemerintah itu wakil Tuhan. Dalam Roma 13 ayat pertama Alkitab berkata, takluklah kepada pemerintah. Kalau kau tidak takluk ada hukumannya. Roma 13 ayat yang kedua. Makanya hari ini jangan terlalu sering apa yang kau dengar dari orang gitu saudara.
Tapi dengarlah apa yang dikatakan oleh firman. Firman ini yang menjadi patokan. Hanya orang-orang yang kuduslah ketika dia menghadapi masalah, hanya melalui iman percayanya lah dia datang pada Yesus yang diandalkan. Hanya orang-orang kudus. Makanya kalau kau belum kudus, ada kekhawatiran terus. Jadi kekudusan itu adalah bukan upaya manusia kita, tapi ketika kita sungguh-sungguh, full time, full heart hidup kita untuk Yesus. Selalu beribadah setiap malam, berdoa, baca, inilah satu kekuatan, inilah pondasi kehidupan orang-orang percaya. Tingkatkan persekutuanmu dengan Tuhan agar ingat kehidupanmu tetap hidup dalam kekudusan. Yang kedua, kenapa orang Kristen itu harus hidup kudus? Karena kalau orang yang tidak kudus adalah orang yang sungguh-sungguh memiliki satu kehidupan yang paling bodoh di dunia. Kenapa dibilang bodoh, Pak Pendeta? Iya, karena kalau kau tidak kudus, kau tidak akan ada kuasa dalam hidupmu. Kau tidak akan bisa hidup dalam persekutuan Tuhan. Makanya saya selalu ingatkan, jaga mulut kita, saudaraku. Saya selalu ingatkan, mungkin khotbah-khotbah saya ya yang sudah mungkin seminggu yang lalu, jangan kau suka menghakimi orang lah. Hati-hati saudara, status kita sebagai orang percaya hanya satu, menjadi saksi Tuhan. Bukan menghakimi. Walaupun saya bilang orang itu salah, kau lihat, jangan kau menilai. Ingat saudara, kau juga butuh kekuatan, butuh otoritas dari Tuhan. Kau tidak tahu apa yang terjadi besok dalam hidupanmu. Kalau engkau berdosa, Alkitab berkata, maut selangkah di hadapan. Ingat, orang yang tidak mau hidup kudus adalah orang yang paling bodoh. Karena dia menempatkan dirinya justru tidak hidup dalam kuasa kebenaran Tuhan. Makanya saya ingatkan bagi saudara, kenapa orang Kristen harus hidup kudus? Agar hidupmu selalu hidup dalam kuasa kebenaran Tuhan. Yang ketiga, kenapa orang Kristen itu harus hidup kudus? Karena orang hidup kudus adalah syarat berjumpa dengan Tuhan. Makanya ketika kau mau berdoa, doamu penuh otoritas, penuh kuasa. Tingkatkan persekutuanmu dengan Tuhan. Mungkin kau berkata, pendeta aku sudah berdosa. Kalau aku berdosa, bagaimana aku berdoa? Ingat saudara, jangan karena perbuatan dosamu, kau jauh dari persekutuan Tuhan. Kau jauh dari setiap doa-doamu. Kau jauh dari baca firman. Kau jauh dari mengangkat pujian penyembahan. Kalau engkau jauh, ingat, bukan lebih baik hidup saudara. Saudaraku, saya perlu sampaikan bagi saudara, tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan perbuatan salah atau dosa. Dosa itu bukan berzina bercabul aja. Kau menipu pun kau sudah berdosa. Jadi dosa ini berbicara apa? Setiap apa yang kau kerjakan keluar dari firman Tuhan. Setiap apa yang kau lakukan hari lepas hari dalam hidupmu keluar dari firman, kau sudah berdosa. Jadi kata dosa ini mengingatkan kita tidak ada kuasa kehidupanmu. Makanya kenapa kita harus hidup kudus, agar ada otoritas kuasa mulutmu. Biarkan yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang memberkati. Hati-hati saudara. Kalau kau suka memfitnah siapapun, itu akan juga jatuh di dalam hidupmu. Ingat, kalau ada orang memfitnah hidup kita, jangan kau lihat fitnahan itu. Datang aja sama Tuhan, doa sama Tuhan. Ketika dia melakukan hal demikian, dia telah hidup di dalam kuasa kekudusan. Itulah dasar kenapa orang Kristen itu saudara harus hidup kudus. Karena orang hidup kudus adalah syarat berjumpa dengan Tuhan. Sehingga kau bisa berjumpa dengan Tuhan. Tuhan bisa menjamah di hidupmu. Kau tetap dipelihara. Jadi kalau Tuhan menjumpai kita itu artinya gini. Kau tetap terpelihara hidupmu. Ada yang ngomongin yang tidak baik, Tuhan pasti bela. Ada yang mau pindah kamu, Tuhan pasti bela. Ada yang melakukan sesuatu keinginan jahat sama diri saudara, Tuhan pasti bela. Ingat, orang yang gagal di mata Tuhan bukan karena keinginannya tidak terwujud. Tapi saya perlu sampaikan bagi saudara, orang yang gagal di mata Tuhan kalau dia jauh dari persekutuan Tuhan. Kalau orang yang jauh dari persekutuan Tuhan, dia gagal secara kerohanian di mata Tuhan. Jangan kau bangga apa yang kau dapat di dunia ini seolah-olah dunia ini bisa membahagiakan kamu. Ingat saudara, iblis bisa memberikan apapun keinginanmu. Yang tidak bisa iblis memberikan kepada kita adalah kuasa keselamatan untuk kita masuk ke surga. Iblis tidak bisa. Makanya Alkitab berkata ketika kau sudah dipelihara hidupmu, jangan kau hidup dalam kuasa kebenarannya. Semua kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya saya selalu berkata, terus menabur saudara, terus menabur, terus memberi saudara. Itu tidak ada konotasi untuk minta-minta.
Tapi itu perintah firman Tuhan. Kalau engkau terus menabur, kau terus memberi, ada kuasa yang kau akan terima dari Tuhan. Apa itu kuasa? Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebimbangan. Karena orang-orang yang terus menabur, pasti orang tersebut selalu hidup di dalam kekudusan. Ada amin. Yang terakhir, kenapa orang Kristen itu harus hidup kudus? Yang terakhir, yang keempat. Karena hidup kudus adalah kunci untuk meraih berkat Tuhan. Ingat saudara, kalau saudara ingin mau meraih berkat Tuhan, jangan kau pikirkan apa yang kau minta sama Tuhan. Tuhan akan memberi lebih dari apa yang kau pikirkan. Mungkin kau berkata, Tuhan pulihkan ekonomiku. Jangan ketika engkau sudah berkata demikian, tiba-tiba engkau mungkin sering ke gereja, sudah memberikan terbaik untuk Tuhan, terus kau hitung gitu. Tuhan, aku sudah sering memberi, tapi kok belum ada perubahan hidup saya. Rumah saya masih ngontrak, aku belum punya mobil. Aku besok mau bayar uang sekolah anak-anakku, tapi kok belum nyata Tuhan. Jangan engkau berkata demikian saudara. Karena ingat, kalau kau hidup dalam kekudusan, ingat saudara, kau akan bisa meraih berkat Tuhan. Berkat itu bukan bicara soal materi saja. Kau sehat, kau diberkati. Anakmu semuanya sekolah tinggi, kau diberkati. Apalagi saudara. Mungkin sekarang kita melihat COVID lagi naik. Tapi karena engkau hidup dalam kekudusan, hidup dalam kuasa kebenaran Tuhan, kau tetap dipelihara, kau sudah diberkati. Jadi berkat itu bukan hanya bicara materi saja. Itu hanya bagian dari berkat. Makanya Alkitab berkata, jangan kau hidup dalam kuasa hartamu. Haleluya. Saya mengajak kita semua. Hanya orang-orang yang kuduslah, orang-orang tersebut tidak memikirkan sesuatu hal yang sifat duniawi saudara. Makanya saya perlu sampaikan bagi saudara, kalau ada orang-orang yang memfitnah saudara, yang menjelekkan saudara, biarkan aja saudara. Kau saudara pikirkan tentang dia. Tapi datanglah sama Tuhan. Tuhanlah pembela kita. Tuhanlah jalan atas masalah kita. Saya perlu sampaikan melalui program rohani ini. Bagi saudara, dimanapun Anda berada untuk mendengarkan firman ini, saya percaya kehidupan saudara akan pasti lebih daripada pemenang. Itu pesan saya sama saudara. Mari kita sebagai saudara seiman, jadikanlah hidupmu hidup dalam kekudusan. Kekudusan itu bukan upaya pribadi manusia kita. Kalau engkau mungkin kau berkata kau sudah berdosa, mari datanglah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan bukan berarti kau harus bertobat dulu, tidak. Datanglah apa adanya diri saudara. Karena Tuhan tahu isi hati saudara. Tuhan tahu apa mau saudara. Ingat saudara, saya perlu sampaikan bagi saudara. Hanya orang-orang yang hidup dalam kekudusan, itu adalah kunci untuk dia bisa meraih berkat Tuhan. Jadi kalau kau mau diberkati, tingkatkan persekutuan dengan Tuhan. Kalau kau mau berdoa, mau beribadah, jangan kau ingat, aduh kapan hutangku lunas dibayar. Aduh kapan kontrak rumahku dibayar. Tidak, jangan. Kalau kau memikirkan itu malah terhalang berkat Tuhan. Kalau kau hidup dalam kekudusan berarti kau hidup dalam otoritas kuasa Tuhan. Nah kuasa Tuhan inilah akan memperbarui rohmu. Kuasa Tuhan inilah akan menghibur melalui kuasa Roh Kudus. Makanya kalau kau mau hidup kudus, maka Roh Kudus selalu bimbing kita. Roh Kudus selalu tuntun kita. Roh Kudus selalu berbicara dalam roh kita. Itu yang terbaik. Makanya tingkatkan terus iman percayamu. Setiap hari tingkatkan persekutuan dengan Tuhan. Saya percaya ketika engkau tidak memikirkan apa yang menjadi persoalan pergumulan hidupmu, pada saat itu Tuhan akan menyatakan kuasanya. Dan orang seperti ini adalah orang-orang yang dikatakan hidup dalam kekudusan. Ingat, orang yang hidup kudus ini di atas rata-rata. Pokoknya di atas dari orang-orang yang tidak kudus. Walaupun kau tidak sekaya dia, tapi kekayaan itu tidak menjamin satu kebahagiaan dalam hidup dia. Yang penting Tuhan telah cukupkan semua apa yang kau butuhkan. Ingat saudara, pesan saya sebagai hamba Tuhan. Mari kita kembali kepada jalan yang benar. Jadilah hidup orang percaya menjadi hidup yang kudus. Kekudusan itu bukanlah upaya manusia kita, tapi suatu pekerjaan yang telah Yesus nyatakan. Sehingga setiap orang yang datang pada Yesus, letih, lesu, beban berat, aku beri kelegaan. Itu berbicara otoritas kuasa yang Tuhan nyatakan bagi saudara. Makanya hari ini, kenapa orang Kristen hari hidup kudus? Yang pertama, karena orang hidup kudus. Kenapa? Yang pertama, karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Kedua, kenapa kita harus hidup kudus? Karena orang yang tidak kudus adalah orang yang paling bodoh di dalam dunia ini.
Karena kalau kau tidak kudus, kau tidak akan bisa hidup dalam persekutuan Tuhan. Kau tidak bisa berkata, Tuhan jamah saya. Tidak. Selalu ada kekhawatiran, selalu ada kebimbangan. Makanya orang yang tidak mau hidup kudus adalah orang yang bodoh banget dalam hidup dia. Yang ketiga, kenapa orang Kristen harus hidup kudus? Yang ketiga adalah karena itu syarat untuk kau berjumpa dengan Tuhan. Syarat untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Mari, jangan kau tunda-tunda tentang pertobatanmu. Kalau kau sungguh-sungguh bertobat, percayalah, kau bisa berjumpa dengan Tuhan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan adalah orang-orang ketika dia mungkin diledek, difitnah, dia tidak akan pernah terpengaruh akan hal demikian. Dia hanya percaya, dia hanya berlutut, dia hanya berdoa. Tuhan beri aku kekuatan, Tuhan beri aku jalan atas masalahku. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa kita harus hidup kudus? Karena orang yang hidup kudus itu adalah kunci untuk kita meraih berkat Tuhan. Mari, supaya tidak terhalang, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita jaga kekudusan dalam hidup kita. Kekudusan itu ketika kau sungguh-sungguh datang pada Yesus. Tuhan selalu mengetuk pintu hati kita. Tuhan selalu membukakan pintu untuk pertobatan dalam hidup kita. Sekarang semua tergantung Anda semua. Kalau Anda mau hidup dalam pertobatan, saya percaya kehidupanmu ada kuasa. Orang hidup dalam kuasa karena dia hidup selalu dalam kekudusan. Dan orang yang hidup dalam kekudusan adalah orang yang ketika dia menghadapi suatu masalah, dia tidak mengandalkan hawa nafsu kedagingan manusianya. Tapi dia selalu andalkan iman percayanya melalui Yesus sebagai berkat rohaninya. Saya percaya ketika saudara melakukan hal ini demikian yang saya sampaikan bagi kita semua. 4 hal ini karena orang Kristen kenapa hidup kudus. Saya percaya kehidupanmu hari ini di bumi seperti surga. Dan saya percaya kita pasti lebih daripada pemenang. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah kami yang sungguh baik, sangat baik. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan dalam acara ibadah kami ini. Dari awal, pertengahan, dan akhir ini. Kami percaya setiap anak-anak-Mu yang telah mendengar sabda firman-Mu, mereka pasti akan diberkati. Jadikanlah setiap firman yang telah kami sampaikan, setiap pujian penyembahan yang kami angkat di hadapan-Mu Tuhan. Jadikanlah itu menjadi satu dupa yang harum, yang berkenan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Dan setiap firman itu terus jadikan menjadi satu benih yang bertumbuh di dalam setiap roh bagi jemaat-jemaat-Mu. Sehingga mereka juga akan menerima jamahan kasih-Mu pada saat ini. Yang sakit pasti disembuhkan. Yang terikat dilepaskan. Yang lemah dikuatkan. Dan apapun setiap persoalan mereka. Ketika mereka tetap andalkan kuasa kebenaran-Mu, Tuhan pasti buka jalan. Biarlah melalui firman tentang kekudusan ini membuat kami mengintrospeksi diri kami. Bahwa kekudusan itu bukan upaya dari manusia. Tapi suatu pekerjaan yang Tuhan Yesus telah nyatakan kuasanya. Setiap orang yang hidup dalam kekudusan, orang itu adalah hidup dalam kuasa kebenarannya. Orang itu sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan.
Inilah doa kami, agar sungguh-sungguh setiap jemaat-Mu yang mendengar sabda firman ini, mereka pasti akan diberkati. Mereka akan sungguh-sungguh bisa memahami bahwa kekudusan itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan Engkau ajar kami untuk kami selalu ada di dalam firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Agar kehidupan kami tetap menjadi satu kehidupan yang penuh kuasa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan dan kasih kuasa-Mu dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.